Pemirsa, Jakarta semakin berbenah untuk menjadi kota yang ramah bagi pesepeda. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang memilih bersepeda sebagai transportasi utama, tingkat polusi udara Jakarta diharapkan bisa dikendalikan. Berikut laporan Sirina Graciela dan Maximilianus Untung Widodo. Polusi udara menjadi salah satu masalah yang belum terselesaikan di kota Jakarta. Pantauan kualitas Jakarta dari berbagai lembaga sering menempatkan Jakarta di posisi atas, kota dengan kualitas udara terburuk. Bahkan selama masa pandemi, saat aktivitas warga dibatasi, indeks kualitas Jakarta pun masih buruk. Penyebab utama polusi udara di DKI Jakarta berasal dari emisi gas buang kendaraan bermotor. Belum lagi banyak zat beracun dan berbahaya yang keluar dari hasil pembakaran tersebut dan akhirnya dapat mengancam kesehatan manusia. Nah, sebenarnya ada sejumlah cara yang dapat kita lakukan. Salah satunya adalah dengan memilih transportasi hijau yang ramah lingkungan, seperti menggunakan sepeda. Di masa pandemi ini, kegiatan bersepeda kembali menjadi tren di masyarakat di Jakarta. Banyak warga beramai-ramai bersepeda di jalan-jalan utama kota Jakarta. Sebelum pandemi, jumlah pesepeda di Jakarta tidak sebanyak sekarang ini. Dalam 2 tahun ini semenjak kita pandemi memang teman-teman atau aktivitas yang menggunakan sepeda ya, baik untuk sport maupun untuk transport memang naik ya, signifikan banget gitu. Ada sebuah survei dan penelitian yang kita lakukan di bulan Maret awal pandemi lalu itu, bahkan peningkatannya hampir 1000% di kota Jakarta ya, khususnya kota Jakarta. Lebih serius untuk membangun jalur sepeda. Upaya-upaya itu sudah dilakukan sebenarnya dengan jalur sepeda yang jadi satu dengan trotoar, ada di Sudirman, Tamrin, namun masih ditambah lagi dengan jalur sepeda yang terlindungi. Ya. Di tempat-tempat lain juga ada jalur sepeda yang berupa marka hijau ya. Namun kendalanya di banyak kota, ya termasuk Jakarta juga, kalau memang tidak terproteksi itu parkir tepi jalan, khususnya sepeda motor. Ini menjadi kendala. Kita sambut baik usaha Pemprov DKI Jakarta dalam usaha memprioritaskan teman-teman yang menggunakan non-motorized transport. Saya melihat seperti MRT, LRT itu bahkan sudah membolehkan sepeda masuk ke dalam LRT dan MRT. Bahkan sepeda non lipat ya, itu sangat membanggakan bagi kami atas kebijakan-kebijakan yang mendukung sepeda dalam mensinkronkan dengan angkutan publik lainnya. Masih banyak persoalan yang muncul untuk menjadikan Jakarta sebagai kota yang ramah bagi pesepeda. Selain jalur khusus, butuh regulasi yang lebih baik untuk mendorong masyarakat menggunakan kendaraan bebas emisi ini. Namun pertanyaan besar yang muncul,
Apakah tren bersepeda akan bertahan lama setelah COVID-19 hilang? Akankah masyarakat Jakarta akan mempertahankan gaya hidup sehat dengan bersepeda yang bertujuan untuk mengurangi polusi di ibu kota negara ini? Pesat meningkat, namun itu di akhir pekan karena lebih banyak untuk kegiatan aktivitas olahraga. Karena kalau untuk kegiatan sehari-hari nampaknya masih perlu ada upaya lagi untuk sosialisasi yang lebih masif lagi sehingga sepeda itu dapat digunakan untuk aktivitas sehari-hari, untuk bekerja misalnya atau ke sekolah. Nah ini masih memungkinkan dilakukan asalkan pemerintah daerah juga punya program untuk sosialisasikan sepeda sebagai alat transportasi keseharian warga sekitarnya. Pemerintah DKI Jakarta menargetkan pada 2030 mendatang akan banyak jalur-jalur khusus sepeda yang dibangun dan lebih tertata dengan baik. Upaya ini tidak lepas dari rencana jangka panjang Pemprov DKI Jakarta untuk menurunkan tingkat emisi dan polusi. Tahun ini kami akan menyelesaikan pembangunan jalur sepeda yang permanen di Sudirman Tamrin, itu sepanjang 11,2 km dua arah. Kita harapkan ini akan menambah, dan paralel dengan itu juga dari sisi kegiatan penataan kawasan stasiun, seperti contoh di Gondangdia, Stasiun Palmera, Stasiun Tebet, di sana juga disiapkan jalur sepeda yang nantinya akan terintegrasi dengan jalur sepeda existing yang sudah ada, sehingga prinsip penyediaan jalur sepeda secara jaringan memudahkan masyarakat yang menggunakan sepeda sebagai alat transportasi itu terpenuhi. Mengubah kebiasaan hidup masyarakat untuk benar-benar beralih ke transportasi ramah lingkungan seperti halnya bersepeda bukanlah pekerjaan sekejap mata. Perlu waktu bertahun-tahun dalam mengembangkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menurunkan tingkat polusi udara, bukan hanya mengikuti tren semata. Selain meningkatkan kesadaran masyarakat, beralih ke transportasi bebas emisi, para pemerhati lingkungan terus mendorong pemerintah untuk memperbaiki regulasi yang membatasi penjualan kendaraan bermotor yang terus menyumbang polusi dan kemacetan. Sejak tahun lalu, Pemprov DKI Jakarta tengah mendorong penggunaan sepeda sebagai salah satu alat transportasi perkotaan dengan melengkapi fasilitas dan juga aturan bagi para pesepeda. Bahkan pada tahun 2022, Pemprov DKI berencana untuk memperpanjang jalur sepeda hingga 500 km. Sehingga diharapkan masyarakat DKI Jakarta khususnya dapat memanfaatkan fasilitas ini dengan baik. Selain itu, dengan menggunakan sepeda di tengah pandemi COVID-19, sebenarnya dapat menyehatkan tubuh. Dan juga jangan lupa untuk menggunakan helm dan juga alat pelindung diri lainnya pada saat menggunakan sepeda. Mari kita mulai gaya hidup sehat dengan menggunakan sepeda sebagai salah satu alat transportasi sehari-hari. Sirene Graciela, Maximilianus, Berita 1, Jakarta.